Hai Sobat Belajar, selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika. Kali ini kita akan bahas soal ujian nasional Matematika program IPA tahun 2019. Ini sebagai persiapan adik-adik untuk mengikuti ujian nasional tahun 2020. Jadi soal ini di-download dari sudutbaca.com. Ya, bagi adik-adik yang ingin mendapatkan soal lengkapnya bisa di-download di sana. Ingat, klik like dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya dari channel Belajar Matematika. Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 1. Ya, ini diberikan sebuah fungsi kuadrat ya, yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Berapakah nilai a, b, c-nya jika grafiknya seperti ini? Jadi sebelum saya bahas soal ini, saya berikan sedikit catatan dari grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi yang pertama, jika a-nya ini positif, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas. Sehingga dia akan memiliki nilai minimum. Kemudian jika a-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Ya, sehingga dia akan punya nilai maksimum. Kemudian dari segi nilai b-nya, itu berkaitan dengan A juga ya. Kalau AB-nya ini positif ya, A kali B-nya ini positif, maka puncaknya akan berada di sebelah kiri. Kemudian kalau AB-nya ini negatif, sebaliknya berarti puncaknya di kanan. Kemudian yang ketiga, kalau C-nya positif, ini akan memotong sumbu Y positif. Kemudian kalau C-nya negatif, ini memotong sumbu Y negatif. Oke, itu kalau dilihat dari segi A, B, C-nya. Kemudian kalau dilihat dari segi diskriminan ya, mungkin masih ingat dana diskriminan. Diskriminan itu D, itu adalah nilai dari B kuadrat min 4AC. Nah, kalau di persamaan kuadrat kan dia memiliki dua akar kalau D-nya lebih dari 0. Nah, kalau berkaitan dengan kurvanya, kalau D-nya lebih dari 0 berarti dia memiliki dua titik potong di sumbu X. Jadi memotong sumbu X di dua titik. Kemudian kalau D sama dengan 0 memiliki satu akar, berarti dia memotong sumbu X di satu titik, artinya dia menyinggung sumbu X. Sumbu X ya. Kemudian kalau D kurang dari 0, dia tidak punya akar real, artinya dia tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Nah, ini disebut sebagai definite ya, definite. Nah, definite ini nanti ada dua, ada namanya definite positif, ada namanya definite negatif. Ya. Definite positif itu berarti definite kan D kurang dari 0. Positif itu karena A-nya yang positif. Dan juga sama, definite D-nya kurang dari 0. Yang negatif adalah A-nya yang negatif ya. Nah, ini definite positif ini ada grafiknya itu selalu berada di atas sumbu X ya. Selalu di atas sumbu X. Artinya dia selalu positif. Ini selalu di bawah sumbu X, artinya selalu negatif. Oke, itu sedikit catatan ya. Nah, sekarang kita bahas grafik yang diberikan. Ya, kita lihat sama-sama. Grafik ini dia terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas berarti A-nya positif. A-nya positif. Kemudian puncaknya kan di sini nih. Nah, ini dia di sebelah kiri dari sumbu Y. Karena di kiri berarti nilai A kali B-nya itu positif. Nah, karena A-nya positif, jadi kan ini A-nya positif nih. Maka akibatnya B-nya juga positif. Biar A kali B itu positif. Kemudian dia memotong sumbu Y di sini.
Ini kan di 3 ya, positif. Nah, berarti C-nya juga positif. Udah, jadi A-nya positif, B-nya juga positif, C-nya juga positif. Ya, sehingga optionnya adalah di positif. Oh iya, langsung A jawabannya ya. Oke, demikian pembahasan soal nomor 1. Mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat ya kalau udah paham yang ini ya, catatan ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini merupakan soal sistem persamaan linear. Ini 2 variabel ya, karena ada 2 besaran saya, ada buku, ada penggaris. Nah, kita misalkan harga buku X, harga penggaris Y, berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian harga buku berarti X 1.000 lebih mahal. Nah, berarti 5 harus ditambah ya. Itu adalah Y ditambah 1.000. Nah, kalau lebih murah nanti ini min ya, kalau lebih murah. Nah, sekarang kita tinggal substitusi X-nya ke sini. Nah, jadinya 3 kali Y ditambah 1.000 ditambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, ini 3 kali Y itu 3Y tambah 2Y jadinya 5Y ya. Ini 3 kali 1.000 itu 3.000. 18.000 sehingga 5Y ini sama-sama kita kurangi 3.000 jadilah 15.000. Sehingga Y-nya ketemu 3.000. Nah, X-nya itu kan 1.000 lebih mahal, berarti ini 3.000 tambah 1.000 jadilah 4.000. Nah, sehingga kalau harga 2 buku dan 5 penggaris itu berarti 2X ditambah 5Y. Jadinya 2 kali 4.000 ditambah 5 kali 3.000. Ini 8 tambah 15 jadilah 23.000. Oke, 23.000. Jadi optionnya adalah ini ya, B. Oke, gampang ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini materi program linear. Nah, kini saya berikan sedikit catatan ya. Kalau titiknya itu ya di X dan Y ada di kuadran pertama ya, di KW1. Nah, kalau dia tandanya lebih dari sama dengan, ini akan ke atas atau ke kanan, atau dalam artian dia menjauhi titik 0,0 ya. Kemudian kalau kurang dari sama dengan, ini akan mendekati 0,0 ya, ke bawah atau ke kiri ya. Oke. Nah, sini kan semua ada di kuadran 1 ya. Nah, berarti tanpa melihat aja nih, ini kurang dari, oke. Berarti mendekati, ini kurang dari juga mendekati. Nah, ini 30-30 nih, ini dia. 30-30. Nah, ini mendekati ke bawah ya, mendekati 0,0. Ini juga mendekati ke bawah juga. Oke, mendekati 0,0. Udah bisa dilihat. Berarti antara 1 atau 4. Nah, kemudian yang ini X lebih dari sama dengan 0, itu adalah sumbu ya. Ya, ini ke kanan nih. Nah, jadi artinya X-nya itu positif ke kanan. Nah, oke, kemudian yang ini Y besar adalah sumbu X. Nah, ini Y lebih dari sama dengan 0, ini ke atas. Sehingga jelas opsinya adalah daerah 4 ini. Oke, di opsi adalah D ya. Oke, udah gampang tuh ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini lagi ya. Oke, kita gunakan trik yang tadi juga. Oke. Nah, ini kan dia 12 sama 2. Ini kalau kita buat persamaannya, berarti 12X tambah 2Y. Nah, karena dia mendekati 0,0 ya, di 0,0 ke sini ya. Berarti kurang dari sama dengan 12 kali 2, 24. Nah, ini kalau kita bagi 2 jadinya 6X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Kita lihat yang kurang dari ini. Oke. Mana lagi? Ini A dan D. Kemudian yang ini dia menjauhi 0,0, berarti lebih dari ini. 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan ya
5 kali 4, 20. Nah, dia lebih dari 5x. Oh, ini jawabannya adalah A ya, ini 5x 4y. Oh, ini 4x 5y, salah. Jawabannya adalah A. Gampang ya. Ini x lebih dari 0 ya udah nih ke kanan, ya lebih dari ya ke atas ya udah. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini materi program linear lagi. Nah, oke. Ini triknya yang jadi x dan y itu yang ada harganya yang akan dicari maksimumnya. Berarti ini jenis pertama sebagai x, jenis kedua sebagai y. Ini x. Nah, kemudian untuk membuat perbedaannya, kita lihat x dengan x, y dengan y, berarti lihat yang A dengan A, B dengan B ya, ini. A dengan A, berarti itu 4 sama 8. Berarti 4 dari x ya, pertama, 8 dari kedua, berarti 4x ditambah 8y, itu tidak mungkin melebihi dari persediaan nih, 80 ton. Kurang lebih sama dengan 80 ton. Wih, 80.000 kilo ya. 80.000. Nah, ini kalau kita bagi dengan 4 jadinya x tambah 2y kurang lebih sama dengan ini 20.000. Oke. Kemudian yang ini B dengan B-nya lihat. Nah, B dengan B berarti ini 8, ini 10. Ini 106. Berarti 8x tambah 10y kurang dari 9% adalah 106 ton. Di 106.000. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. 4x tambah 5y kurang dari sama dengan ini 53.000. Nah, kemudian syaratnya udah jelas nih, x-nya harus positif, y-nya juga nggak boleh negatif nih, lebih dari sama 0 ya. Nah, kalau ini kita gambar, ini dia. Ini kan sebuah x, ini sebuah y. Nah, ini kan titik pola adalah x-nya, kalau x-nya 0, y-nya kan 10.000. Nah, ini kan di sini 10.000 ya. 10.000. Nah, kemudian kalau y-nya 0, x-nya 20.000. Ini kan 20.000 di sini. Nah, tinggal dibuka. Nah, dia ini kan kurang dari nih. Dekati ke sini di dalam ya. Kemudian garis yang kedua. Nah, ini kalau x-nya 0, ininya 53.000 dibagi 5 ya. Ini 10.600. Nah, berarti ada di atas sedikit. Nah, ini. Apa ini 10.600. Kemudian kalau y-nya 0, ini 53.000 bagi 4. Itu 13.250. Nah, di sebelah kiri ya. Oke, 13.250. Ini garisnya. Nah, karena dia kurangnya juga mendekati. Jadi daerah yang ini, dalam ini ya. Nah, tinggal lihat ini titik potong yang di sini. Kita eliminasi ini dan ini. Ini 4x tambah 8y sama dengan 80.000. Nah, saya pakai yang di atas ya, karena ini udah ada 4x juga, biar sama. Yang ini 4x tambah 5y sama dengan 53.000. Ini kita eliminasi, habislah x-nya, jadinya 3y sama dengan 27.000. Y-nya jadinya 9.000. Nah, kita substitusi ke salah satu yang kayak lebih kecil ini aja ya. Nah, berarti x tambah 2 kali 9.000 itu sama dengan 20.000. Ini kan 18 ya, berarti x-nya 20 kurang 18 ya 2000. Nah, sekarang kita tinggal uji ke 1, 2, 3 titik ini ya. Oke, kita uji nilainya. Nah, di sini adalah keuntungannya 60.000, jadi seperti 60.000 x ya. Atau ribunya saya abaikan dulu, ini 60 x ya. 60 x, nanti kalikan 1000 aja. Biar nggak terlalu gede angkanya, ini 80y. Titik yang pertama adalah ini, 0,10.000. Nah, 10.000. Ini berarti 0, 80 kali 10.000 di 800.000.
Nah, jadilah 800.000 ya. Nah, ini kalikan ya 1000 jadilah 800 juta ya. Kemudian yang kedua ini 2000,9.000. 2000,9.000. Oke, 60 sorry ini salah nih. Ini 2000 ya 2000 ya. Ini 2000 kali 60 jadinya 120.000 ya. Itu 23 tambah ini 72 berarti 720.000. Jadilah 840.000. Nah, kali 1000 di 840 juta ya. Yang ketiga ini 13250. 13250,0. Nah, ini kita kalikan dengan 60 yaitu 795.000. Nah, tambah 0 jadilah 795.000. Nah, ini harus 40 ya. Berarti jawabannya ini yang paling besar adalah 840 juta. Kan belum kalikan 10 tadi. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, nomor 6, seorang ternak ayam telur menghasilkan selama 12 hari. Telur dihasilkan pertama 4 buah. Jika hari pertama, oh ini deret aritmatika ya. Berarti di sini N-nya adalah 12, nah 12 hari ya. Kemudian bertambah 4, berarti bedanya ini 4 ya, tambah 4. Jadi kalau berkurang 4 ya min 4 ya. Kemudian hari pertama, berarti A-nya 20. Jumlah seluruh telur, nah berarti ini SN-nya. Kita tulis seluruh rumus SN, itu adalah N per 2, untuk aritmatika ini adalah 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti S12 dengan N-nya 12, jadi 12 bagi 2. 2 kali A-nya 20. Ini 12 kurang 1 jadi 11, kali bedanya adalah 4. Jadinya 6 kali 40 tambah 44. Berarti 6 kali 84 ya. Ini 4 simpan 2, 48 di 504 ya. Oke. Berarti 504 adalah ini ya, D. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini masih bersender kayak ini aplikasinya. Setiap setengah hari bakteri membelah diri jadi 2. Nah, pada awal pengurangan ada 2 bakteri. Kemudian setiap 2 hari seperempatnya mati. Berarti selain pertama dia berkurang juga nih. Nah, karena ada pengurangan di tiap 2 hari, nah berarti kita tinjau derajat tiap 2 hari ya. Nah, oke, selama 2 hari. Jadi hari pertama dan hari kedua. Langsung saja hari kedua ya, sampai dengan hari kedua. Nah, ini berarti ini kan rumusnya bertambah. Nah, berarti 2. Semula kan ada 2 nih. Ini sebenarnya rumusnya begini. AN itu adalah A0. Karena dia bertambah menjadi 2, sudah membelah diri menjadi 2, ini berarti 2 pangkat D atau N boleh. Dengan N adalah waktu per periode. Waktunya dia adalah 2 hari ya. Per periodenya adalah setengah hari. Karena dia membelah diri setiap setengah hari. Ini jadi 4. Sehingga di sini AN-nya nanti A0-nya dia ini belum ada 2. Berarti ini ya. Oke. Ini 2 kali 2 pangkat N-nya adalah 4. Jadinya 2 kali 16 berarti 32. Nah, sekarang sebelum lanjut ke hari ketiga kan setiap 2 hari dia berkurang seperempatnya. Nah, berarti AN ini berkurang seperempatnya. Jadi 32 dikurangi seperempat dari 32. Berarti 32 dikurangi 8. Jadilah 24. Jadi inilah yang akan membelah diri untuk hari ketiga. Sehingga hari ketiga ini AN-nya ini menjadi sekarang ini 24 kali 2 pangkat N. Nah, N-nya di sini adalah ini kan hari kedua ke hari ketiga kan 1 hari tuh. Berarti 1 periodenya dia adalah setengah hari.
jadinya 2. Jadi ini 2 pangkat 2. Jadinya 24 dikali 2 pangkat 2 ya. Ini 4 ya. Ini 4. Jadinya 96. Jadi optionnya adalah C ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini sebuah bola dijatuhkan dari 2 meter. Nah, ini kalau kita ilustrasikan begini dia. Ini anggap lantainya, ini bolanya ya. Nah, jadi ini tingginya adalah 2 meter. Ini 2 meter. Oke, kemudian dia ini memantul 3/4-nya. Nah, dan dia turun juga setinggi yang sama nih, berarti 2 kali 3/4. 2 kali 3/4. Naik lagi dia, turun lagi, berarti ini 2 kali 3/4, lagi 3/4 ya, dan seterusnya. Ini sampai berhenti ya. Nah, ini berarti daerah Tahingga. Nah, berarti ini 2 kali Tahingga. Ini tambah, awalnya adalah 2. Nah, ini ada rumusnya, berarti SN-nya ini, itu adalah A-nya kita gunakan ini ya. A ditambah 2 kali lintasan ini. Itu adalah 2 kali, ini kan A-nya, ini R-nya, berarti AR. 2 kali AR per 1 min R. Ini rumusnya. Karena dari daerah Tahingga yang biasa itu kan S Tahingga adalah A per 1 min R. Jadi A yang digunakan di sini adalah ini, A kali R ya, A-nya pertama ini. Kemudian dia dikalikan 2 karena ini 2 kali naik dan turunnya. Nah, sehingga ini jadinya A-nya adalah ini ya, 2. Jadi 2 tambah 2 kali, ini AR-nya berarti 2 kali 3/4 dibagi 1 kurang R-nya 3/4. Jadinya 2 tambah, ini jadinya berapa ya? 6/4 ya. 6/4 biarnya dulu. Ini 1/4. Sering 2 ya dengan tadi. Oke. Ini berarti 2 ditambah 2 kali ini kalikan 4 kan jadinya 6. Ya, 2 kali 6 adalah 12 tambah 2 adalah 14 meter. Nah, di jawabannya adalah B. Nah, sebenarnya ini ada sedikit trik cepatnya ya. Nah, trik cepatnya ini S Tahingga adalah, nah ini kita jumlahkan perbandingan ini. Berarti 3 tambah 4. Udah saya balik dari 4 tambah 3 juga boleh ya. 4 tambah 3 dibagi selisihnya. Di 4 kurang 3. Dikalikan dengan tingginya ini, 2. Nah, sehingga jadinya 4 tambah 3 adalah 7. Per 4 kurang 3 adalah 1 kali 2. Ini 14 meter. Ya, sama ya, ini trik cepatnya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Oke, ini daerah asal di domain ya. Nah, ini agar terdefinisi, akar itu kan nggak boleh negatif. Nah, berarti dia minimal 0 nih. Berarti ini harus lebih dari sama dengan 0. Di X kuadrat tambah 2X min 3 dibagi X min 4 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tentunya dengan syarat, nah, pecahan itu nggak boleh 0 penyebutnya, berarti X min 4 nggak boleh 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 4 ya. Oke, ini tinggal dicari pembuat nolnya, kita faktor yang di atas, ini berarti jadinya X, oke ini X min 4, harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau ini A-nya di sini 1, gampang nih, cari bilangan yang dikalikan min 3 dijumlahkan ada 2, itu adalah plus 3 sama min 1. Ini dikalikan kan min 3 dia, jumlahkan plus 2. Berarti pembuat nolnya, yang ini X sama dengan min 3, ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 4. Tapi ingat ini tidak ada syarat X tidak sama dengan 4. Nah, sekarang coba kita buat garis bilangannya. Ya, berarti ini min 3 dulu yang di kiri, kemudian 1, kemudian 4. Nah, sekarang ini ada sama dengan, berarti di sini tertutup, oke. Ini tertutup. Nah, yang ini kan nggak boleh 4 nih, berarti di sini terbuka.
Saya agak naikin dikit deh. Nah, sekarang kita cek tandanya. Paling karena di sini nggak ada perkalian ganda ya, nggak ada yang kembar, berarti ini dia akan sedang plus min plus atau min plus min. Nah, paling gampang itu nguji di 0. Nah, 0 itu kan antara positif dan negatif. Jadi di sini posisinya. Nah, masukkan 0 ke sini, lihat tanda ini aja. Ini plus, ini min. Nah, berarti plus kali min adalah min. Dibagi min jadi plus. Jadi di sini plus. Nah, seperti yang sebelah ini nggak ada perkalian yang ganda ya, atau nggak ada kuadrat di sini, berarti dia selang-seling. Kalau di sini plus, berarti di sini min, di sini min, di sini plus. Nah, sekarang yang ini akan lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini yang diberi adalah yang plus. Berarti yang ini sama ini ya. Nah, sehingga kalau dibuat penyelesaian berarti ini min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Terpisah atau X ini terbuka nih, tinggal sama dengan cukup lebih dari aja 4. Sehingga optionnya adalah E ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Oke, ini tentang fungsi lagi ya. Si komposisi F1. Ini FGX. Nah, ini fungsi GX artinya FGX ini. FGX. Nah, sama dengan ini bla 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 ini 8x pangkat 3 20x kuadrat tambah 22x kurang 10. Nah, ini kan artinya F 3x-nya dengan 2x min 1. 8x pangkat 3 kurang 20x kuadrat. Jadi 20x kuadrat tambah 22x kurang 10. Nah, sekarang kan pertanyaan adalah F1. F1 itu berapa? Itu artinya ini sama dengan 1. Kita buat di sini. 2x min 1 sama dengan 1. Nah, kita cari x-nya dari sini. Kita substitusi ke sini ya. Berarti dari sini 2x kan sama dengan 2 jadinya. Oh, x sama dengan 1 juga. Nah, 1 ini, kita peroleh ini, kita substitusi ke sini. Berarti di sini 8 kali 1 pangkat 3 kurang 20 kali 1 kuadrat tambah 22 kali 1 kurang 10. Ini artinya 8 kurang 20 tambah 22 kurang 10. Nah, ini 30. Ini minnya juga 30. Udah habis 0 ya. Oke, sehingga opsinya adalah C. Oke, demikian dulu. Kita bahas 10 soal aja dulu ya, biar nggak terlalu lama. Nanti akan kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke, ingat like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke, see you next time.